Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang analisis jurnal yang kami peroleh dengan judul Konflik dan Negosiasi di dalam Perspektif Arsitektur, Sosiologi, Teknologi, dan Komunikasi. Dengan pembahasan sebagai berikut. Selanjutnya tentang pendahuluan atau latar belakang. Pentingnya peranan disiplin ilmu komunikasi dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan sosial makin mengemuka. Berbagai teori komunikasi dapat digunakan untuk memahami fenomena yang ada. Meski komunikasi tidak dapat dianggap sebagai panacea untuk mengatasi semua permasalahan yang ada. Konflik dan negosiasi merupakan dua istilah yang sering dibicarakan baik di dalam percakapan sehari-hari maupun pada konteks akademik. Secara akademis, kedua istilah tersebut menjadi fokus bahasan pada berbagai disiplin ilmu, termasuk arsitektur, komunikasi, dan teknologi. Meskipun istilah yang dikaji sama yaitu konflik dan negosiasi. Namun ketika dikontekstualisasikan di dalam disiplin ilmu yang berbeda, maka cara pandang dan fokus kajian yang muncul tidak akan sama. Perbedaan tersebut merefleksikan adanya perbedaan mendasar di antara masing-masing ilmu tersebut, yaitu konflik dan negosiasi. Selanjutnya tentang pembahasan atau kajian pustaka. Yang pertama ada arsitektur dan komunikasi. Melihat kaitan antara komunikasi dan arsitektur, salah satu cabang dari disiplin keilmuan dan arsitektur adalah komunikasi arsitektur. Dalam perkembangan ilmu arsitektur, kemampuan arsitek menyampaikan ide agar dapat dipahami melalui rancangannya menjadi semakin penting. Perkembangan metode dan teknik menggambar sebagai instrumen komunikasi ternyata berhubungan dengan perkembangan peran arsitek dan efisiensi dan efektivitas proses penciptaan arsitektur yang ingin dicapai. Yang kedua, sosiologi dan komunikasi. Sosiologi terkait dengan masyarakat, yaitu sebuah kelompok individu yang mempunyai hubungan, memiliki kepentingan bersama, dan memiliki budaya. Sosiologi hendak mempelajari masyarakat, perilaku masyarakat, dan perilaku sosial manusia dengan mengamati perilaku kelompok yang dibangunnya. Yang ketiga, tentang teknologi dan komunikasi. Biasanya bila orang berbicara teknologi disebut sebagai alat. Terdapat berbagai teori dan konsep tentang teknologi, mulai dari paling umum hingga luas, sehingga yang paling spesifik dan sempit proses dan pengetahuannya digunakan orang untuk memperpanjang kemampuan manusia dan memuaskan kebutuhan serta keinginan manusia. Selanjutnya yaitu konflik dan negosiasi dalam berbagai perspektif keilmuan. Di mana di dalamnya terjadi interaksi antara satu dengan lainnya, memiliki kecenderungan timbulnya konflik. Dalam setiap peranata sosial maupun kehidupan sehari-hari akan menciptakan beberapa kelompok interaksi yang mana situasi tersebut seringkali dapat memicu terjadinya konflik. Konflik sangat erat kaitannya dengan perasaan manusia, termasuk perasaan diabaikan, disepelekan, tidak dihargai, ditinggalkan, dan juga perasaan jengkel karena kelebihan beban kerja. Menurut Teuchkat tahun 1978. Selanjutnya membahas tentang hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, H1 diduga bahwa variabel arsitektur berpengaruh positif dan signifikan terhadap konflik dan negosiasi. Kedua, diduga bahwa variabel sosiologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap konflik dan negosiasi. Ketiga, diduga bahwa variabel teknologi tim
berpengaruh positif dan signifikan terhadap konflik dan negosiasi. H4, diduga bahwa variabel komunikasi tim berpengaruh positif dan signifikan terhadap konflik dan negosiasi. Diduga bahwa variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap dalam peningkatan konflik dan negosiasi adalah variabel komunikasi. Selanjutnya pembahasan. Artikel atau jurnal yang terkait yaitu memberikan sebuah telaah mengenai konsep konflik dan negosiasi di dalam berbagai perspektif keilmuan, yang dalam konteks ini akan dilihat melalui perspektif arsitektur, sosiologi, teknologi, dan komunikasi. Kemudian, dari tiap perspektif dihubungkan benang merahnya dengan tradisi keilmuan komunikasi. Kerangka besar kedua akan membahas topik konflik, dipaparkan pendekatan keilmuannya tersebut. Setelah pada pembahasan sebelumnya telah dipaparkan pendek akan keilmuannya, selanjutnya akan dibedakan satu persatu bagaimana pendekatan keilmuan tersebut memandang konflik dan negosiasi. Tidak hanya mendefinisikan konsep dan konflik negosiasi saja, pembahasan juga akan mengaitkan antara tiap perspektif keilmuan dalam penyelesaian konflik tersebut. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis jurnal yang kami dapat yaitu bagaimana ilmu-ilmu tersebut saling mempengaruhi terlihat ketika mereka membahas konflik dan negosiasi. Tetapi karena secara hakikat dasar keilmuan mereka berbeda, fokus utama ketiganya di dalam membahas konflik dan negosiasi yaitu harus memiliki penekanan yang berbeda. Pada kajian mengenai konflik misalnya, komunikasi menekankan bagaimana sih interaksi dengan individu lain maupun teks yang dilakukan manusia di dalam menghadapi konflik. Arsitektur juga akan menekankan kepada pengkomunikasian konflik melalui desain bangunan yang kontras dan juga perbedaan makna antara arsitek dengan klien, dan juga penikmat atau pengamat bangunan. Dan antropologi lebih menekankan pada terjadinya suatu peristiwa konflik yang disebabkan oleh perbedaan kondisi sosial dan budaya. Terima kasih.